Saya kan, sudah punya suami, saya kan udah punya anak, artinya pelayanan saya adalah dalam keluarga dong. Saya nggak perlu lagi lah ya pelayanan di KKR regional atau apa sih, ikut-ikut pelayanan di gereja, pelayanan saya kan keluarga. Memangnya bisa melayani di keluarga dan di gereja dan pelayanan yang lain? Nah, seringkali kita seperti ketarik nih antara dua-dua hal ini. Bagaimana kita mendapatkan balance atau keseimbangan. Nah, di sini topik hari ini adalah a good and desirable Christian life. Pembicaranya adalah Vikaris Donalisa. Um, Siapa yang udah, oh saya nggak bisa suruh angkat tangan sih ya, kalau orang langsung kan dalam ruangan, saya udah pernah dengar gitu ya. Tapi ini sini, nggak apa-apa deh, saya langsung jelasin aja ya pembicaranya ini ya. Pembicaranya ini adalah Vikaris Donalisa Taula, dan beliau adalah istri dari Bapak Pendeta Aludin Yau, dan mereka itu melayani di GRII di Surabaya, GRII Graha Family, dan PRII Kediri. Nah, mereka itu sudah dikaruniai 3 orang anak yang sudah besar-besar, dan belum belum umur 40 sih anaknya ya. Jadi anaknya udah 20-an dan ada yang remaja juga. Dan Ibu Dona sendiri adalah lulusan dari Universitas Indonesia, sarjana psikologi, dan juga beliau belajar untuk mendapatkan Master of Theology dari STTRII di Jakarta. Oke, tanpa panjang-panjang kita mau mendengar dan belajar langsung dari Vikaris Dona. Silakan. Ya, selamat malam ya. Introduction-nya tuh panjang sekali. Dan saya senang sekali ya bisa ketemu Bapak Ibu. Ini malam kayaknya kita akan lebih banyak, jadi santai saja. Ini bukan webinar yang tegang. Itu sebabnya nanti di akhir juga ada sesi tanya jawab. Bapak Ibu boleh dengerin dulu yang saya paparkan. Tapi juga sementara mendengarkan, mungkin satu nasihat yang baik adalah kita tidak usah terlalu tegang, tapi juga bisa sambil mendengarkan, sambil refleksi apa yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena yang kita bahas ini kan Christian life ya, jadi berarti hidup kita. Kadang-kadang waktu kita mendengarkan sesuatu, dengarkan firman, dengarkan nasihat, itu yang terjadi dalam pikiran kita adalah oh, itu ada gap antara saya dan yang dibicarakan itu. Tapi malam hari ini karena memang bentuknya itu seperti KTB couple, maka coba refleksi aja sama diri kita sendiri, sama keluarga kita. Apakah memang hal ini bisa mengkoreksi kita, atau mungkin justru sesuatu yang sudah baik dalam keluarga kita, dalam kehidupan Kristen kita, dan tinggal kita kembangkan dan kita tumbuhkan ya. Sebelum kita lanjut, mari saya ajak Bapak Ibu, saudara-saudara untuk berdoa sekali lagi minta pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk malam hari ini. Kami bersyukur ada keluarga-keluarga Kristen yang betul-betul concern untuk kehidupan keluarga mereka, juga mereka concern untuk kerohanian mereka ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Roh Kudus memimpin kami, mengkoreksi hidup kami, membangun hidup kami, mempertumbuhkan iman kami, supaya kami lebih serupa dengan Kristus, dan dengan demikian Engkau leluasa memakai hidup kami ya Tuhan. Dan kami serahkan jam ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi Bapak Ibu, yang tadi judulnya temanya adalah Good and Desirable Christian Life. Adalah kehidupan kita tentunya ya. Nah, yang tadi Bu Leonie jelaskan itu benar sekali. Kenapa temanya sekarang bicara tentang Christian life, tapi yang diseimbangkan adalah bicara tentang keluarga dan pelayanan. Itu dua hal yang selalu dipolarize, yang selalu ditarik seakan-akan itu adalah dua hal yang tegang kalau bertemu bersama-sama. Jadi satu di kutub satu, yang satu di kutub yang lain. Dua-duanya itu sulit untuk diseimbangkan, dua-duanya itu sulit untuk dipertemukan. Nah, barusan ini saya 1 bulan ya, itu ada beberapa kali keluar kota, ini paling banyak kayaknya keluar kota. Anak saya 2 sudah tidak di Surabaya, 1 sudah kerja, satunya ada di CIT, satunya masih di sini memang ya, di Surabaya. Tapi dalam kesempatan itu saya baru sadar waktu pulang dari luar kota, ada KKR regional tentunya ya, kita ke Toraja, lalu ada pelayanan ke Kota Palu, ada ke Jakarta.
Baru kali ini saya pulang dan ternyata pekarangan rumput halaman saya itu sudah rimbun sekali, dan kemudian ada di antara pohonan rumput yang rimbun itu ada pohon-pohon yang tumbuh secara liar. Yang anehnya, yang lucu adalah ada pohon kemangi yang saya nggak tahu kenapa bisa tumbuh di antara bunga-bunga saya. Lalu ada bunga-bunga liar lainnya, bahkan ada rumput yang memang itu rumput yang katanya memakan rumput yang lain ya. Jadi itu kayak gulma gitu. Yang selama 1 bulan ini harusnya saya beresin, tapi nggak sempat. Maka waktu saya pulang tiba langsung lihat sudah berubah sekali modelnya ya. Dan ada satu pohon yang itu harus dirawat karena setiap bulan dia harus disemprot untuk anti hama. Kalau tidak, pohon itu akan keluar itu kayak hama putih-putih yang memakan daun-daunnya ya. Jadi cukup banyak harus dirawat. Kalau saya tahu perawatannya begitu repot ya mungkin saya tidak akan rawat banyak bunga-bunga dan rumput-rumput ya. Tapi kenyataannya bahwa saya seringkali take it for granted bahwa tanaman itu nggak usah dipelihara baik-baik ya, karena nanti toh akan bagus kok, rumput semakin tinggi ya bagus juga. Tapi saya juga baru sadar bahwa ternyata di antara daun-daun, rumput-rumput yang itu bisa tumbuh tanaman liar, bahkan rumput yang kelihatannya hijau juga. Tapi kalau kita lihat baik-baik, maka dia itu akan memakan rumput yang sudah ada, dan kalau dia makan rumput itu rumput sebidang itu akan kering. Dan walaupun disiram berkali-kali, saya sudah coba siram berkali-kali, itu dia tidak akan tumbuh, dia akan mati di sekitar itu saja. Jadi saudara-saudara bahwa ini saya tiba-tiba ingat analogi ini karena waktu memikirkan tentang keluarga, itu adalah keluarga dan pelayanan itu adalah 2 hal yang seringkali itu menjadi the list ya, prioritas yang paling belakangan. Sadar atau tidak sadar kita take it for granted untuk keluarga. Seakan-akan kalaupun kita tidak banyak berusaha, keluarga akan baik-baik saja. Kalaupun tidak akan banyak menyemprotkan ya, kalau kita nggak terlalu harus rawat, nggak akan banyak perubahan. Hari demi hari tidak akan banyak perubahan. Sampai kita sadar waktu ada masalah yang muncul. Waktu anak-anak kita membantah, atau anak-anak kita rebel, atau waktu anak-anak kita tidak mau lagi ke gereja. Anak-anak kita tiba-tiba bilang agnostik, atau anak-anak kita kemudian bilang saya nggak percaya lagi sama ada Tuhan. Dan itu kenyataan, saudara, bahwa waktu dalam jam-jam konseling itu banyak sekali. Dan itu bukan anak-anak di luar gereja kita, itu anak-anak yang notabene besar dari kalangan gereja kita. Kalau ditanya kaget, ya saya pasti kaget sekali karena beberapa itu saya tahu dari kecil seperti apa keluarga mereka baik-baik. Tapi kenapa waktu besar itu mereka mengalami pergumulan yang begitu asing buat kita ya. Kita nggak pernah harap mereka seperti itu. Bukankah firman Tuhan mengatakan kalau kita ajar dari kecil maka mereka akan tidak pernah menyimpang ke kiri dan ke kanan. But the fact bahwa mereka akhirnya tidak mau ke gereja lagi, kita pikir mungkin GRII yang kurang canggih, terlalu kaku. Bukan, saudara. Tapi saya selalu pikir pada saat waktu jam-jam counseling itu ternyata yang digali itu adalah bukan problem relasi mereka dengan gereja yang pertama-tama, tapi problem relasi mereka di dalam keluarga. Nah, untuk itu ya, sesuatu yang seringkali kita tidak mau rawat, ternyata akan ada musuh-musuh yang muncul dari dalam sendiri ya. Ada rumput-rumput liar yang bisa muncul dan memakan rumput yang baik. Bahkan ada hama-hama yang mungkin kita pikir nggak usah dirawat, toh dia akan tumbuh seperti itu. Tidak, itu muncul entah dari mana asalnya, mereka akan muncul dan mengganggu pekarangan halaman kita dan bunga-bunga kita. Nah, saudara, saya perlihatkan ini slide-nya ya. Kita akan bahas beberapa hal dari slide ini. Oke. Keluarga versus pelayanan. Ini baru muncul aja, keluarga versus pelayanan itu seakan-akan ada 2 pertentangan. Keluarga kah atau pelayanan? Kalau boleh pilih, ya dua-duanya. Tapi kalau enggak, berat yang mana, saudara? Keluarga atau pelayanan? Nah, lihat ya, problem mana yang lebih utama, keluarga atau pelayanan? Terus bagaimana melaksanakan keduanya tanpa jatuh pada idolatry? Jadi kalau kita disuruh pilih keluarga atau pelayanan, kita tuh tidak akan pernah membenturkan keluarga dan pekerjaan. Benar nggak?
kita tidak akan pernah bahas satu tema, pilih keluarga atau pekerjaan. Enggak. Padahal itu kita selalu tanpa sadar memberikan prime time atau waktu-waktu yang paling prima dari hidup kita, tenaga yang paling prima, pikiran yang paling prima itu justru di pekerjaan. Lalu di rumah itu menjadi saluran katarsis. Kenapa jadi katarsis? Saudara tahu ya, katarsis itu adalah pelepasan emosi, satu yang tadinya katalitik, sesuatu yang tadinya kaku, tidak bisa bergerak, tiba-tiba waktu sampai di rumah itu menjadi lepas semuanya. Dan mood atau sikap-sikap kita yang tadinya di kantor kita begitu kendalikan, begitu kita jaga karakter kita, tiba-tiba sampai di rumah semua menjadi lepas. Ada orang yang ditanya, kenapa begitu? Mereka bilang alasannya karena di rumah saya mau menjadi orang yang otentik, apa adanya. Saya bisa rileks apa adanya di rumah saya. Dan yang dimaksud dengan rileks itu adalah ya waktu pulang kantor, dia melepaskan semua bebannya dengan cara menghempaskan dirinya di sofa, lalu mulai anak mengeluh ini dan mengeluh itu, yang kita sampaikan biasanya karena sudah terlalu capek, semua yang prima kita sudah serahkan di kantor, maka pulang di rumah itu yang adalah sisa-sisa mood atau emosi-emosi yang tadinya kita kendalikan di kantor. Sekarang di rumah kita lepaskan. Dengan alasan apa? Oh, anak atau pasangan saya akan menerima saya apa adanya. Saudara, tidak akan ada orang HRD yang ada di rumah kita kan ya, yang akan menilai appraisal, sistem appraisal kita. Oh, nanti ini jabatannya dengan kemampuannya seperti ability-nya yang diberikan kepada kantor, kita akan hargai dia seperti ini. Tidak ada, di rumah tidak ada, juga di dalam pelayanan tidak ada. Tidak ada orang yang akan menilai kita atau memberikan reward karena kita sudah melakukan sesuatu. Jadi untuk hal itu kita sangat mudah take it for granted untuk pelayanan dan untuk keluarga, tetapi beda dengan pekerjaan. Dan sebetulnya tidak pernah memang harus dibenturkan pekerjaan. Kalau kita kembali kepada konsep perjanjian lama ya. Jadi kalau kita betul-betul kembali kepada konsep work dalam perjanjian lama, kita nggak akan perlu bahas tentang pekerjaan dibenturkan dengan keluarga atau dibenturkan dengan pelayanan atau ibadah. Tidak akan pernah muncul ini. Tapi masalahnya work yang sekarang udah berbeda dengan konsepnya work dalam perjanjian lama. Saudara kalau baca dalam Kejadian ya, Kejadian pasal 2 itu Allah bilang manusia itu diberikan mandat untuk mengerjakan taman. Itu ada work di situ, tapi bahasa aslinya yang dipakai adalah abad dan syamar. Jadi dua kata yang sekaligus mengandung arti yang sangat indah, yaitu ketika kamu bekerja Adam, maka di situ kamu sedang beribadah kepadaku. Jadi Adam mengerti, sementara dia mengerjakan hal-hal yang remeh-temeh, yaitu memberi nama pada hewan, merawat pohon-pohon yang ada di taman. Tapi dia tahu, sementara dia mengerjakan itu, dia sedang menyenangkan hati Tuhan. Tapi kalau konsep bekerja sekarang itu tidak ada seperti itu. Orang-orang akan mendapatkan instant reward dari pekerjaannya, bukan? Kita akan dapat gaji tiap bulan, kita akan dapat bonus dari apa yang kita kerjakan, itu secara instan dan kelihatan, tangible ya, kelihatan. Sehingga kita akan lebih menghargai hal itu dibandingkan keluarga. Paling-paling dapat apa sih reward di rumah? Paling suami bilang, makasih ya sudah masakin saya yang enak. Paling-paling itu. Anak, makasih ya papa sudah belikan saya handphone baru. Paling-paling seperti itu. Sesuatu yang mungkin buat kita ya, itu tidak terlalu worth it untuk dinikmati. Ya. Maka kita itu mengesampingkan. Di pelayanan apalagi? Di pelayanan orang seringkali merasa rigid ya, kaku sekali untuk memberikan pujian kepada orang lain. Kenapa? Oh, banyak alasannya ya. Banyak sekali alasannya. Ada teman yang pekerjaan pelayanannya itu begitu baik, jarang kita puji mereka. Dan kalaupun kita mengharapkan, orang akan bilang, aduh, di Reform kamu jangan harapkan pujian lah. Itu kan terlalu self-centered misalnya. Maka kita akan tidak melakukan hal-hal seperti itu dalam pelayanan kita. Tapi ingat ya saudara, semua hal yang seperti itu adalah sesuatu yang akhirnya membuat kita itu mudah sekali bias dan merasakan, ya udah kita kerjakan yang mana ya, yang nomor 2 lah itu keluarga, nomor 2 lah itu pelayanan. Terus yang kedua ya, selain
kita tidak pernah membenturkan keluarga dan pekerjaan, kita juga bisa masuk ke dalam idolatry. Jadi waktu kita disuruh pilih mana yang lebih utama, keluarga atau pelayanan, ini menjebak juga ya. Bisa jadi kita akan bilang keluarga saya duluan dong. KKR regional atau pelayanan yang lain itu belakangan. Karena keluarga saya itu adalah berkat yang pertama yang Tuhan berikan. Iya, bisa jadi betul. Tapi bisa jadi juga itu menjadi idol kita dan kita mengesampingkan yang namanya pelayanan. Tapi sebaliknya juga pelayanan itu bisa juga menjadi idol kita. Manakala kita melakukan apa? Kita mencari sesuatu nama di dalam pelayanan kita, atau kita mencari sesuatu yang bisa muncul di dalam, muncul itu maksud saya itu tampil ya di dalam pelayanan kita, maka kita akan mudah jatuh pada idolatry. Kita memberhalakan biarkan pelayanan. Saudara mungkin pikir, masa sih pelayanan bisa diberhalakan? Bisa. Waktu kita mulai spend waktu jauh lebih banyak dalam pekerjaan pelayanan dan kita mengatakan kita tinggalkan pekerjaan rumah kita tinggalkan aktivitas anak-anak kita, dan kita katakan ini demi pelayanan. Dan tidak heran ada beberapa anak-anak yang akhirnya mereka menjadi sangat, saya pakai kata pahit ya, mereka pahit terhadap pelayanan orang tua mereka, karena mereka itu merasa bahwa mereka dinomor duakan, kebutuhan dan kepentingan mereka dinomor duakan dibandingkan pelayanan. Itulah implikasi dari kita selalu membenturkan antara keluarga dan pelayanan. Sehingga banyak sekali ekses negatif atau side effect daripada apa yang kita kerjakan dalam Christian life-nya kita ya. Kita nggak mau begitu kan ya saudara. Kita nggak mau kehidupan kekristenan yang bad dan juga undesirable. Orang lain tidak akan melihat indahnya kehidupan kekristenan kita ketika keluarga kita dan pelayanan kita jadikan sesuatu yang berhala dalam hidup kita. Nah, Daud di dalam Daud di dalam Mazmur 73 ayat 25 ini saya suka sekali dengan ini. Saya pikir-pikir Daud itu di dalam masalah apa ya sehingga dia keluarkan kata-kata seperti ini. Apakah waktu itu dia sedang dalam dikejar-kejar Absalom ataukah dalam keadaan seperti apa sehingga dia mengeluarkan kata-kata and there is nothing on earth that I desire other than you katanya ya. Maksudnya other than God. Kalau kita lihat kayaknya bukan seperti itu ya. Jadi dia dalam hal desire ya dia bilang ya, dalam hal sesuatu yang kuingini. Apa yang diingini Daud? Dia sudah mendapatkan posisi menjadi raja. Dia sudah mendapatkan semua kekayaan sebagai seorang raja. Apapun tidak ada yang menghalangi dia. Tapi dia bilang semua itu tidak ada yang kuingini di dalam dunia ini kecuali Engkau Tuhan. Kita bisa nggak ya mengatakan ini? Kita akan sangat terpaksa disuruh mengatakan ini. Karena kalau kita cek kembali hidup kita, Christian life kita, banyak hal yang kita desire, banyak hal yang kita inginkan. Tapi Daud benar sekali waktu dia katakan other than you, tapi juga satu hal masalahnya. Tuhan itu kalau kita mau inginkan dia, bagaimana caranya ya? Pertama, Tuhan tidak kelihatan. Kedua, saya nggak tahu tepat apakah yang saya kerjakan ini menyenangkan hati Tuhan nggak sih? Dan apakah seluruh hidup saya itu hanya berfokus pada Tuhan dan itu cukup? Tapi saudara ternyata benar sekali yang Daud pilih ini adalah Tuhan dan bukan yang lain. Bukan berarti dia tidak membutuhkan makanan, pekerjaan, dan sebagainya. Bukan. Tetapi dia memilih yang utama karena ini alasannya. Because other than God are idols. Ya, saya ada buku di sini. Ini nggak kelihatan ya. Mana ini? Nggak kelihatan mungkin ya. Coba. Mana nih? Nggak kelihatan judulnya nih ya. Jadi judulnya Idols of the Heart. Learning to Long for God Alone ya. Ini dikarang oleh muridnya ini tadi ya. Siapa tadi bukunya yang dibahas sebelumnya itu apa? David Tripp. Ya, David Tripp ya punya murid ini adalah Elsie Fitzpatrick. Jadi dia bikin buku ini, dia seorang wanita ya. Tapi jarang saya mendapatkan buku dari seorang wanita yang pikirannya itu begitu clear dan juga tidak sangat subjektif begitu ya. Maka ini buku baik sekali waktu dia katakan Daud mengatakan seperti ini. Karena selain daripada Tuhan, maka itu pasti idols. Tapi apakah berarti keluarga dan pelayanan itu
bisa jadi idol, bisa. Tapi bagaimana caranya untuk tidak menjadikan our Christian life, keluarga dan pelayanan kita itu bukan idol kita. Bagaimana caranya? Yaitu dia caranya dengan desire him more, dengan menikmati interaksi kita dalam keluarga kita dan dalam melayani dia. Saya akan jelaskan ini ya, bagaimana sih kita bisa menginginkan Tuhan dan menikmati Tuhan, tapi melalui cara ini keluarga dan pelayanan, sehingga kita tidak akan jatuh pada idolatry. Nah, saudara lihat ya, ini ada satu kutipan yang indah sekali. Maturity comes when something matters beyond yourself atau ourself gitu ya. Ini Jordan Peterson ini sebetulnya adalah seorang psikolog klinis yang tadinya dia bukan Kristen ya. Tadinya dia tuh adalah seorang pemikir yang sangat ateistik bahkan dibilang ya. Karena dia itu menggali semua pikiran-pikiran yang dalam itu justru dari interaksinya dengan pasien-pasiennya dia, dengan dia punya klien-klien, lalu kemudian orang bilang ya udahlah apa gunanya dengarkan Jordan Peterson. Tapi herannya dia seorang psikolog dari Kanada, tapi kemudian dia memperjuangkan nilai-nilai untuk seperti nilai-nilai yang dilanggar oleh LGBT atau masalah-masalah gender itu ya, lalu kemudian politik juga. Lalu orang bilang, aduh Jordan kamu terlalu berlebihan, terlalu melanggar di luar daripada profesimu sebagai psikolog. Tapi kemudian banyak sekali anak-anak laki-laki yang kehilangan father figure, jadi figur-figur ayah, itu justru menemukan figur ayah dalam dirinya Jordan Peterson. Dan aneh kan ya, seorang ateis. Tapi kemudian akhirnya satu hari dia bikin satu pengakuan di YouTube dan dia mengatakan bahwa saya bukan lagi ateis karena saya ditangkap oleh Yesus, dia bilang gitu ya. Dan ini yang dia katakan ya, kedewasaan atau kematangan seseorang itu datang waktu justru dia tidak memikirkan dirinya sendiri, dia memikirkan sesuatu di luar daripada dirinya. Saya ulang ya, kedewasaan atau kematangan itu datang ketika kita memikirkan sesuatu yang di luar daripada kita, yang lebih penting daripada diri kita. Dan itu benar sekali ya. Other way we can grow up tapi become narcissistic. Saudara mungkin pikir ini juga istilah psikologi ya. Bukan, ini narsistik ini ada dalam Alkitab sebetulnya ya. Karena persis katanya, narsistik, tapi dalam bahasa Indonesianya adalah bahwa pada zaman akhir akan banyak orang yang mencintai dirinya sendiri. Oh, kita pikir zaman akhir kapan ya? Ya sekarang ini. Sekarang ini kita akan lihat banyak orang yang mencintai dirinya sendiri. Bahkan ketika mereka ada pasangan pun, ada suami atau ada istri, ada anak pun dalam keluarga, mereka menjadi orang yang narsistik. Dan saya tahu orang-orang narsistik ini hanya mencintai dirinya sendiri, tapi ya dia punya keluarga, iya, dia punya orang lain yang harus dia take care, tapi dia sangat narsistik. Maka dampaknya, saudara, kita udah pasti tahu, itu damage banget ya, damaging untuk keluarganya, untuk anak-anaknya, untuk pasangannya. Bagaimana orang yang narsistik itu kemudian masuk dalam pelayanan? Pasti juga sangat merusak dampaknya. Meskipun dia katakan aku melayani, berarti give something untuk orang lain kan ya. Tapi kalau dia itu melakukan sesuatu itu hanya untuk dirinya sendiri, maka akan sangat merusak. So kedewasaan atau kematangan kita itu kita akan peroleh ketika kita take care children atau kita take care pelayanan kita. Dan itulah cara untuk kita menjadi mature, tapi sekaligus itulah cara di mana kita akan lebih menginginkan dan menikmati Tuhan karena memikirkan sesuatu di luar daripada diri kita. Kapan-kapan ya kita bahas tentang narsistik, tapi banyak sekali dampak narsistik yang merusak. Nah, kita kembali kepada yang tadi ya, untuk menjadi dewasa kita perlu memikirkan orang lain. Dan cara yang paling baik adalah pikirkan orang-orang dalam keluarga kita melayani keluarga kita melayani orang-orang di luar daripada kita, yaitu di gereja kita. Kita memberikan waktu untuk mereka, kita memberikan tenaga, kita memberikan pikiran kita yang seharusnya lebih prima daripada sekedar kita memberikan itu pada pekerjaan kita. Kenapa, saudara-saudara? Karena pekerjaan kita ada deadline, ada
ada masanya kita berhenti, ada masanya di mana kita akan pensiun. Tapi buat keluarga kita nggak punya waktu pensiun kan ya. Untuk pelayanan kita nggak pernah punya waktu untuk pensiun. Pak Tong selalu bilang saya tidak akan pensiun. Memang betul. Karena satu-satunya pekerjaan yang tidak membutuhkan orang itu pensiun itu adalah keluarga dan pelayanan. Di luar daripada itu kita akan dikasih masa pensiun. Artinya kamu dihargai selama kamu masih memberikan tenaga, pikiran yang berguna bagi perusahaan itu, tapi di luar itu kamu tidak akan berguna lagi. Tapi ada satu teman saya ya, yang waktu dia sharing sama saya itu juga saya baru teringat ya, itu mind blowing banget ya, bagaimana dia bisa muncul dengan satu ide. By the way, saya tidak mengatakan pekerjaan itu adalah sesuatu yang kurang baik ya, bukan itu. Karena dalam hal ini ya, teman saya waktu dia sharing, dia bilang, Don, saya itu sebetulnya punya pilihan. Waktu istrinya itu sakit, dan dia tahu betapa susahnya orang kalau sakit itu kemudian tidak punya dana, tidak punya uang. Maka di situ dia sangat empati, dia punya simpati yang dalam terhadap keluarga-keluarga yang kalau andaikan istrinya sakit dan tidak punya uang, itu kayak apa perasaannya. Maka waktu itu dia akhirnya muncul dengan satu ide bahwa dia harus memberikan bagian daripada uang pekerjaannya itu untuk dia sumbangkan untuk orang-orang yang sakit. Dia mau buat satu yayasan untuk itu. Tapi waktu dia pikir untuk yayasan itu, dia lagi pikir lagi, lah untuk apa saya membuat satu yayasan untuk mendonasi orang, di saat yang sama Tuhan memberikan saya pekerjaan pabrik yang bisa menghidupi banyak karyawan, dengan demikian income buat karyawan-karyawan itu bisa menghidupi keluarganya. Kalau anaknya atau istrinya sakit, maka mereka akan disuplai dari uang dari pekerjaan itu. Maka akhirnya dia tidak jadi bikin yayasan, maka dia kembangkan bisnisnya, dia buat lebih besar pabrik-pabrik di mana-mana, dia rekrut lebih banyak orang, dan dia kasih kesejahteraan yang cukup bagi mereka sehingga dia tahu kalau ada yang sakit, keluarganya itu aman. Dan dia katakan itu lebih memberkati lebih banyak orang daripada dia sekedar membuat yayasan untuk orang-orang sakit. Nah, itu contohnya ya, orang-orang yang merasa bahwa yang tahu makna bekerja itu adalah ibadah. Bukan yang seperti sekarang ya, kita bekerja dan kemudian menjadikan pekerjaan itu adalah instant reward yang kita perlu dapatkan. Nah, selanjutnya ya, tadi yang waktu kita bahas tentang Jordan Peterson punya kata-kata ya, kemudian kita bilang maturity itu bagaimana sih bisa tumbuh dalam hidup kita. Mungkin kita pikir maturity itu adalah sesuatu jargon, siapa sih yang nggak mau dewasa, siapa sih yang mau terus dikatakan sebagai kanak-kanak gitu ya. Kita nggak suka kan kalau orang bergaul dengan kita dan mengatakan sifat kita tuh kekanak-kanakan. Kita nggak mau. Kita mau menjadi orang yang mature. Tapi caranya untuk mature itu bagaimana? Selain tadi memikirkan sesuatu kepentingan di luar daripada diri kita, yaitu kita akan masuk, dan ini sangat sinkron dengan kekristenan sebetulnya. Ini sangat sinkron karena di dalam perjanjian lama itu banyak sekali kalau muncul kata mature, mature, mature ya. Kita diminta untuk menjadi dewasa secara rohani. Dan sarana yang Tuhan sediakan itu sebetulnya sudah di depan mata kita. Tidak jauh dari kita. Sarana untuk menjadi dewasa secara rohani adalah melayani dalam keluarga, adalah melayani dalam pelayanan. Karena waktu kita masuk di dalam proses melayani ini, kita sebetulnya masuk dalam proses yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Dan harus Tuhan kerjakan. Kalau kita nggak izinkan Tuhan kerjakan, kita mungkin bukan orang Kristen sejati. Yaitu proses apa? Ketika kita sudah dibenarkan, sudah di-justified oleh Kristus, maka kita otomatis pada saat yang sama harus masuk dalam proses sanctification atau proses pengudusan. Loh, saudara tanya, apa sih pengudusan itu? Bagaimana aku bisa dikuduskan? Ya sarananya ini, yaitu saudara kita harus rela memberi diri kita masuk dalam proses untuk melayani keluarga kita, melayani orang-orang yang tidak akan memberikan kita instant reward dalam diri kita. Tapi dengan cara inilah yang Yesus minta kita untuk kita teladani dirinya. Karena Yesus sendiri mengerjakan itu. Saudara-saudara, saya bacakan ya dari Filipi pasal 2 ayatnya yang ke Filipi 2 ya. Kita udah familiar mungkin dengan ayat ini, tapi saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian Filipi 2 hanya pada ayatnya yang ke 7 ke
keberapa ini? Jadi saya bacakan lebih banyak sedikit ya, dari 2 sampai 7. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri, ya ini ya yang tadi ya, something beyond something matters beyond yourself gitu. Sesuatu yang tidak kepentingan diri sendiri, bukan instant reward atau puji-pujian yang sia-sia yang mungkin kita dapatkan dari pelayanan kita, bukan dia bilang. Tapi sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, yaitu pelayanan buat keluarga dan di gereja ya. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya diri sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Di mana saudara bisa dapatkan ini? Di mana saudara kita bisa exercise firman Tuhan ini? Dalam pelayanan kita, di keluarga kita, dan di dalam gereja kita, bukan? Lalu dia bilang, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi ini adalah proses kedewasaan yang goals-nya adalah menjadi serupa dengan Kristus. Dan yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa menjadi hamba, dan menjadi sama seperti manusia. Nah, saudara, itu adalah sarana untuk kita bisa grow dan menjadi mature ya. Tidak akan jatuh pada idolatry, ya tidak akan menjadi idolatry karena tadi bukan kepentingan diri kita sendiri yang kita cari, tapi kepentingan orang lain, dan demikian kita sedang mengidolakan Kristus justru. Saudara, kita akan masuk dalam poin firman Tuhannya sekarang ya. Jadi setelah kita bahas itu problem bahwa tidak akan pernah orang mempermasalahkan pekerjaan dan keluarga karena ada macam-macam yang kita dapatkan. Tapi orang selalu mempermasalahkan keluarga dan pelayanan. Padahal dua-dua hal itu adalah entitas yang tidak perlu dibenturkan, bisa dikerjakan berdua bersamaan sekaligus, dan asal cek hati kita, apakah kita mengerjakan itu sebagai pelayanan kita untuk Tuhan ya. Nah, di dalam Matius 25 ya, yang harusnya menjadi bacaan kita pada malam hari ini, saya bacakan bagi Bapak Ibu sekalian ya, Matius 25. Ini tentang perumpamaan tentang talenta, tapi kita kalau baca tentang perumpamaan talenta, kita pasti pikir, oh ini bicara tentang talenta-talenta ya. Tapi saya ajak saudara hari ini pikir tentang hal yang lain, yaitu khususnya dalam ayat yang bicara tentang pujian yang Tuhan Yesus berikan kepada hambanya ketika mereka sudah mengerjakan semua. Yaitu pujiannya seperti apa? Seperti ini. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan yang setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Ada 3 poin yang akan kita bahas secara singkat malam hari ini. Yaitu pertama, kita itu punya Tuan. Oke, we have one master to be served. Kita punya satu Tuan, itu yang jelas dalam ayat ini. Kita ada di dalam kerajaannya, dan dia menjadi Tuan, dan kita menjadi hamba. Dan mungkin ya kita tanya ya, kenapa ya pakai konteksnya hamba ya? Saya waktu baca ayat ini juga saya pikir loh, di saat yang lain Tuhan itu kasih satu gambaran kedekatan Bapa dan anak. Kenapa dalam hal ini Tuhan bicara dalam konteks Tuan dan hamba? Itu kata-kata seakan-akan sangat intimidatif atau sangat ini ya, kita bilang Tuan dan hamba itu kayak nggak layak lah sekarang ya dibahas. Tuan dan hamba, satu macam perbudakan kah atau apa? Tapi saudara, ini bukan bicara soal itu, ini bicara soal satu kerajaan di mana ada tuan dan ada hamba, tetapi kita itu dimasukkan dalam posisi hamba karena ada kerajaan yang lain selain kerajaannya dia, yaitu kerajaan. Kalau saudara pikir ada kerajaan Allah, mungkin tidak ada kerajaan yang lain. Ada. Selain ada kerajaan Allah, ada kerajaan musuh kita, yaitu iblis. Dan di situ yang bertahta iblis dengan memperbudak orang-orang yang lain yang mau percaya sama dia. Tentu ya, maksud saya bukan iblis itu punya tahta ya, tapi iblis itu menjadi satu tuan yang mengatur
dan memperbudak orang-orang yang mau terikat pada perhambaan dalam kerajaannya sendiri. Dan kerajaan itu tidak ada istimewanya kecuali ingin menghancurkan kerajaan Allah. Tidak ada istimewanya selain ingin menjatuhkan anak-anak atau hamba-hamba dari kerajaan ini. Maka kita mesti, tadi seperti yang tadi saya bilang, mungkin kita pikir, ya kalau saya nggak usah rawat taman saya, tidak akan terjadi apa-apa. Enggak, saudara. Akan ada gulma yang akan memakan rumput-rumput yang baik, akan ada hama yang akan memakan daun-daun yang tadinya hijau dan subur. Dan itu adalah kerajaannya si iblis yang melakukan itu dalam keluarga kita, dalam pelayanan kita. Maka kalau kita dipanggil menjadi hamba, kita lihat ada satu Tuhan yang kita akan layani, dan Tuhan itu baik sekali. Dia memberikan kepada kita talenta, all the abilities, saya tulis di sini ya, all the capacity, all the goodness. Kalau saudara pikir, ya saya cari goodness di luar sana, saya cari goodness itu dalam dunia ini, tapi Tuhan bilang tidak, aku sudah menyediakan itu dalam dirimu, karena kalau engkau mau menjadi hambaku, aku sudah menyediakan itu semuanya. Semua ability, capacity, semua tersedia buat kita, dan kebaikannya itu tersedia. Maka tentu tidak akan sulit kalau kita mau melayani dia, karena kebaikan semua itu sudah diberikan kepada kita. Terus mungkin kita tanya lagi, loh Bu Dona, kalau ini untuk anak-anak Tuhan, tapi di luar sana orang-orang yang tidak percaya Tuhan Yesus juga memiliki keluarga yang baik-baik, memiliki income yang baik, mereka bisa hidup baik. Jangan salah, ya dengan kondisi yang mereka layani mungkin bukan Tuhan ini. Yang mereka layani bukan Tuhan yang kita layani ini. Dan mereka sedang memakai all the abilities dari tuannya kita untuk melayani Tuhan yang lain. Betapa celakanya kalau itu yang terjadi. Sehingga puji-pujian, sehingga semua kemuliaan itu tidak kembali kepada Tuhan yang sebenarnya, yang harusnya memiliki semua itu ya. Dan yang kedua ya, saudara, kita punya masalah di tengah-tengah ayat ini ada muncul masalah, yaitu we have so many distraction. Sekali lagi ya, kita mungkin take it for granted, tapi jangan lupa kita punya banyak distraction dalam dunia ini. Kita punya to-do list, ada sesuatu apa ya, daftar list. Kalau kita pergi belanja ke supermarket, kita kalau nggak bawa list itu, biasanya kita tuh suka mungut-mungut yang lain-lain ya, yang nggak perlu tiba-tiba kelihatan di depan mata lalu kita ambil. Tapi to-do list ini adalah sesuatu yang kita seringkali kita sudah bikin target kita. Lalu kita juga punya distraction yang lain, gangguan-gangguan yang lain. Kita punya rutinitas yang harus kita kerjakan. Kita punya kadang-kadang bahkan ada agenda yang lain tiba-tiba menyelinap di antara rutinitas kita. Rutinitas itu baik, itu sehat untuk mental kita. Saudara, kalau kita punya gangguan mood atau kita depresi, maka rutinitas itu adalah salah satu yang bisa menolong kita untuk keluar daripada depresi. Melakukan satu kegiatan yang setiap pagi jam 6 teng misalnya saya bangun, lalu saya mulai dengan rutinitas saat teduh misalnya, atau siram tanaman setelah itu rutinitas yang membuat kita secara mental sehat. Tapi seringkali rutinitas ini menjadi gangguan buat kita dan mengatakan, aku nggak bisa tiba-tiba pelayanan di tengah-tengah itu. Ada rutinitas yang aku harus kerjakan. Lalu ada apa lagi? Ada goals. Aduh, aku punya target dalam usia sekian, aku harus sudah punya ini. Aku punya pencapaian, dan ini biasanya menjadi masalah-masalah bagi pria ya. Karena memang pria itu punya target achievement yang membuat dia itu akan mendapatkan satu rasa eksistensi yang berharga. Tapi wanita mungkin tidak ya. Tapi sekarang wanita juga buru-buru ya, pingin-pingin juga ya punya karir. Karena ya itu tadi, punya masalah, kalau saya di rumah saja, tidak ada yang hargai saya, tidak ada instant reward di rumah, maka kita juga cari sama seperti pria. Lalu kemudian yang berikutnya ada kenyamanan. Saudara, kenyamanan itu bukan salah ya, tapi seringkali atas nama kenyamanan kita menambah-nambahkan sesuatu yang sudah cukup buat keluarga kita, sesuatu yang cukup buat kita nikmati, tapi kita demi merasa nyaman, kita mesti ganti mobil baru, kita mesti ganti rumah baru, kita mesti ganti, mudah-mudahan bukan pasangan baru ya, karena demi kenyamanan kita. Lalu kita, padahal semuanya ini ya, semua ini kalau
Tadi saya sudah bilang dari awal, to-do list, rutinitas, goal, pencapaian itu bukan salah. Itu good, delight, and desirable yang sebetulnya baik buat kita. Tanpa ini kita mungkin akan jadi orang yang pemalas atau empty dalam hidup kita. Orang yang tidak mengejar karir atau tidak mengejar pencapaian juga kenyamanan, mungkin mereka adalah orang yang pesimis atau pasif dalam hidup mereka. So ini sebenarnya baik ya, tapi bisa menjadi distraction. Kenapa bisa begitu? Saya kasih saudara-saudara untuk lihat ya, bagaimana good, delight, and desirable ini bisa menjadi masalah buat kita. Saya ambil judul tema hari ini sebetulnya dari satu ayat yang kalau kita baca itu celaka sekali kalau kita hidupi. Karena ayat itu bicara tentang good, delight, and desirable dari satu ayat ini ya. Saudara bisa tebak ini siapa yang bicara ini ya. So when the woman saw that the tree was good, saya harus baca pakai kacamata sebentar ya. Ini tulisan yang sudah maklum ya, sudah umur. So when the woman saw that the tree was good for food, jadi good for food, and that it was a delight to the eyes, and that the tree was to be desired to make one wise, she took of its fruit and ate. Kira-kira siapa ini? Iya, ini ada Hawa ya. Jadi ketika dia melihat baik untuk dimakan buah itu, lalu kemudian dia katakan menarik bagi matanya, lalu kemudian itu dia inginkan karena menurut dia itu mendatangkan bijaksana, maka dia makan buah itu. Tetapi waktu dia lakukan semua yang good, delight, and desirable ini, dia sedang melawan perintah Tuhan. Dan Tuhan yang mengatakan hal yang sama, yaitu good pertama kali muncul adalah Tuhan yang katakan kan ya. Tuhan bilang baik, 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 baik itu waktu dia pertama kali menciptakan segala sesuatu. Waktu Tuhan mencipta, Tuhan kasih appraisal atau penilaian bahwa semua yang diciptakan itu baik. Tapi begitu waktu dosa masuk, waktu iblis kemudian membuat Hawa itu ragu akan kebaikan Tuhan, semua yang Tuhan berikan, all the goodness, all the capacity, all the abilities, keluarga, pelayanan yang Tuhan berikan yang begitu baik, kemudian iblis bilang, masa sih? Apa itu baik? Lalu kemudian Hawa berpaling dan mengatakan yang good itu adalah semua yang Tuhan larang. Semua yang Tuhan larang karena Tuhan mungkin tidak mau saya bahagia, Tuhan tidak mau saya punya happiness, joy di dalam hidup saya, maka Tuhan larang-larang saya, maka dia ambil pembalikan dengan katakan semua yang Tuhan larang itu justru good. Semua yang Tuhan larang itu adalah delight. Semua yang Tuhan larang itu adalah desirable untuk mendatangkan saya lebih bijaksana. Lihat ya, jadi semua distraction itu kelihatannya baik. Kita pursue karir, kita pursue dan semua kenyamanan kelihatannya baik. Tapi itu bisa menjadi distraction untuk kita dan akhirnya membuat kita yaitu kita kehilangan kesempatan memperhatikan keluarga kita. Ya ini ya, if bilang good, delight, desirable. Dan saya suka sekali ya dari buku yang Idols tadi ya, yang saya kasih Bapak Ibu lihat itu, dia katakan ada kutipannya Richard Baxter ya, dia katakan the will never desires evil as evil but seeming good. Jadi dia katakan kehendak kita tuh tidak pernah menginginkan kejahatan sebagai kejahatan. Entitasnya sebagai yang sesuatu yang buruk, yang jahat, tidak. Tapi kelihatannya itu baik. Maka kita melakukan itu kan ya. Kita nggak pernah melakukan satu kejahatan karena kita mau, itu jahat. Tapi kita tetap melakukan. Enggak. Kecenderungannya adalah kita melakukan karena kita rasa itu baik. Contohnya, kita tahu ya, kalau pergi ke restoran, lihat menu, kita tuh tahu makanan yang sehat itu atau minuman yang sehat itu akan berguna bagi kesehatan kita. Ya, waktu kita ke restoran, menu-menu yang menurut kita itu enak, yang banyak karbonya, lalu yang berlimpah dengan gula dan sebagainya, dan kita pilih itu. Meskipun kita tahu yang sehat yang harusnya. Mungkin salad itu jauh lebih sehat, tapi burger jauh lebih menarik gitu ya. Mungkin es teh tawar lebih enak, lebih sehat, tapi bubble tea itu jauh lebih enak untuk saya ini. Dan lagi pula mungkin kita akan berpikir lah kalau es teh tawar, lah aku bisa bikin di rumah.
Kalau bubble tea, aku kan susah bikinnya, maka kita pilih yang seperti itu. Which is kadang-kadang saya juga melakukan itu ya. Jadi sesuatu yang tahu ini sehat, tapi yang susah, yang saya nggak bisa bikin di rumah, dan saya pilih itu. Walaupun tahu itu kelebihannya banyak, kelebihan karbo, kelebihan gula, dan sebagainya. Jadi kita tidak pernah menginginkan sesuatu karena memang pada dasarnya buruk dan jahat. Tapi karena kelihatannya good, dan kita lakukan itu. Jadi hati-hati untuk kehidupan kekristenan kita yang mungkin kadang-kadang ada tipuan-tipuan seperti ini. Yang kedua ya, dari ayat yang tadi kita baca, we are called, kita itu dipanggil untuk menjadi a good and trustworthy servant. Sekali lagi, mengapa sebagai hamba? Saya bacakan ayatnya ya, Matius 6 ayat 24. Ayatnya bagus sekali ya, dia katakan seperti ini. Matius 6 ayat 24 di sini ya. Matius 6 ayat 24 bunyinya seperti ini. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Saudara, kita dipanggil menjadi orang Kristen yang akan desirable dan good itu justru waktu kita fokus untuk melayani hanya satu tuan. Dan waktu kita mendengarkan puji-pujian menjadi a good and trustworthy, itu berarti identity kita, calling kita, privilege atau kehormatan yang diberikan oleh Tuhan kita kepada kita itu adalah menjadi seorang hamba yang dia inginkan adalah hamba yang baik dan dapat dipercaya. Kalau bahasa Indonesia itu hamba yang baik dan setia, tapi bahasa Inggrisnya jauh lebih baik, yaitu trustworthy, seseorang hamba yang dapat dipercaya. Dipercaya apa sih? Dipercayakan semua abilities, goodness yang Tuhan kita berikan, dan dia bisa mengerjakan itu dengan baik. Dia bisa merawat keluarganya, dia bisa merawat pelayanannya, dia bisa melayani dengan di luar daripada kepentingan dirinya sendiri. Dengan demikian sebetulnya panggilan ini mau mengajak kita untuk dewasa tadi ya, tapi dewasa itu berarti apa tadi? Sanctification, kita masuk dikuduskan. Melalui panggilan apa? Melalui panggilan sebagai hamba. Bukan menjadi tuan dari keluarga kita, tuan dari pelayanan kita, bukan. Dengan demikian kita sedang ingat melayani seorang tuan, menjadi a good and trustworthy servant. Yang ketiga ya, mungkin kita pikir ya, ini oke ya, kita pikir ini Tuhan, kalau tadi saya bilang ya, kalau kita mau melayani Tuhan, itu pasti seperti pikirannya Hawa mungkin ya, aku tidak akan terlalu bahagia. Aku kalau melayani Tuhan, itu berarti banyak sekali hal-hal yang aku harus kekang, aku harus batasi diriku untuk menjadi happiness itu kayaknya paling terakhir deh. Karena aku akan menjadi hamba yang holiness itu yang lebih utama ya. Mengejar holiness itu jauh lebih utama daripada happiness. Apalagi kalau kita di reform, kita mungkin pikir mengejar kekudusan jauh lebih penting daripada happiness. Sehingga ada muncul orang-orang yang dikatakan itu orang-orang Puritan. Kalau kita dengar orang Puritan yang mereka berdoa berlutut lah, mereka itu membatasi tidak makan-makan yang berlebihan. Mungkin kita pikir, aduh nggak bahagia banget mereka ya. Tapi kita salah. Karena sebetulnya kita berpikir salah tentang orang-orang Puritan. Orang-orang yang mengejar kekudusan, yet mereka bahagia. Tahu nggak? Ini ya, misconception yang kita sering kali tujukan kepada orang-orang Puritan itu adalah orang-orang yang gloomy, unhappy, bahkan killjoys ya, orang-orang yang nggak bahagia, emosinya atau moodnya itu dark, gelap, yang selalu pakaiannya juga tidak ada indah-indahnya, semua yang tidak menarik. Enggak. Karena ini dua tokoh Puritan, saya kutip ya saudara-saudara, saya kutip dua tokoh Puritan ini yang mungkin bisa mewakili bagaimana kehidupan mereka sebetulnya ya. Thomas Watson mengatakannya, God has no design upon us but to make us happy, and who should be cheerful if not the people of God. Dia katakan gitu ya. Siapa yang tidak boleh berbahagia selain daripada orang-orang milik Allah ini? Apakah kita pikir mungkin Allah itu desain kita untuk supaya kita unhappy? Salah. Kata Thomas Watson, kita didesain justru untuk happy dan cheerful. Lalu kemudian yang kedua ya, William Gardner juga ya. Kalau baca bukunya kita akan pikiran orang ini kok gelap sekali gitu hidupnya. Enggak, dia katakan begini, to see a wicked man marry
orang yang jahat itu berbahagia, senang, itu sama seperti melihat orang Kristen yang sedih. Dan itu tidak wajar sama sekali, saudara. Itu sama sekali tidak wajar untuk melihat kondisi yang seperti ini ya. Jadi dengan kata lain dia mau mengatakan, loh kita itu diminta untuk mengejar kekudusan, tapi di saat yang sama Tuhan akan memberikan happiness. Oh bagaimana mungkin itu? Bukankah kita itu kalau mengejar kekudusan kita akan menjadi orang-orang yang gloomy? Enggak saudara. Masalahnya kita seringkali mengejar happiness di luar daripada kekudusan. Kita mengejar happiness di luar daripada Allah. Sehingga yang kita dapatkan adalah hidup yang miserable, so hidup yang penuh dengan kekecewaan, penuh dengan mengecewakan orang lain bahkan. Bukan diri sendiri yang kecewa, mengecewakan orang lain juga. Dan sebaliknya ya, happiness dan holiness itu juga bukan dua hal entitas yang harus dipertentangkan. Sama seperti keluarga dan pelayanan. Tapi happiness dan juga holiness itu dua hal yang bisa berbarengan terjadi. Kalau kita mau menundukkan diri pada satu Tuhan, kita mengerjakan apa yang Dia berikan kepada kita sebagai a good and trustworthy servant, maka ini pasti menjadi bagian kita. Sehingga tidak heran Yesus mengatakan terakhir reward yang akan kita dapatkan adalah Dia katakan seperti ini, bukan reward itu welcome atau enter into my kingdom yang penuh dengan emas dan sebagainya, bukan. Dia bilang enter into my happiness. Ada joy di hadapan Tuhan, ada happiness di hadapan Tuhan, dan Tuhan mengundang kita semua masuk dalam happiness-nya Dia. Kapan itu? Nanti? Enggak. Sekarang juga kita bisa menikmati happiness dari Tuhan. Jadi sampai di sini dulu saya sampaikan sesi ini. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan, baik itu pertanyaan berkaitan dengan keluarga sendiri atau dengan tentang orang lain ya. Bapak Ibu sekalian, kalau ada pertanyaan boleh memilih untuk bertanya langsung atau mungkin yang lebih merasa nyaman ditulis di chat juga boleh. Tapi saya mungkin mulai ya dengan pertanyaan ini untuk Ibu Dona. Sambil yang lain berpikir mau nanya apa ya. Karena Ibu Dona itu kan suami istri bersama-sama juga dari sekolah teologi ya, dan juga dua-duanya melayani. Dan ini kan sangat real, di mana anak-anak tuh melihat orang tua yang melayani dan pastinya waktu bersama dengan mereka itu juga nggak seperti orang lain yang orang tuanya nggak banyak di gereja atau harus pergi melayani. Jadi bagaimana dalam hal menjalankan sehari-harinya? Karena ada orang tua yang berkata misalnya kepada saya bilang begini, sejak aku udah punya anak ya, aku udah nggak pergi ke PA lagi, padahal sebelumnya itu rutin. Kenapa? Karena aku nggak tahu ngajak dia gimana. Nanti kalau tengah-tengah dengerin PA dia nangis gimana? Misalnya gitu ya. Nah, jadi jugglingnya tuh gimana? Karena waktu Ibu Dona mulai sekolah teologi ya dan yang lain-lain, anak-anaknya juga masih kecil-kecil. Mungkin boleh share sedikit bagaimana secara menjalankannya dan ya secara prakteknya gitu loh, jugglingnya itu. Kan Ya, ya. anak muntah lah, anak nangis lah, pas mau pergi keluar pintu dia, "Mami jangan nih," enggak, whatever lah. Coba deh, gimana dong? Coba tolong share mungkin ya. Ya. Waktu saya sekolah teologi itu sebetulnya barengan ya sama suami ya. Jadi pasti dua-dua tinggalkan rumah. Cuman waktu itu kami memilih jam-jam kuliah itu yang bersamaan dengan jam anak sekolah. Jadi waktu anak kami sekolah, kami juga pergi kuliah gitu ya. Sehingga waktu mereka sudah pulang, kami juga pulang sudah di rumah. Dan untuk kami sih keberatannya bukan waktu ya, masalah waktu. Tapi lebih kepada anak-anak waktu itu sempat ada satu anak saya tanya, jadi kalau begitu, kalau menjadi hamba Tuhan, apakah we still can afford to buy a cup of coffee of Starbucks ya maksudnya ya. Waktu itu Starbucks itu saya ingat kalau nggak salah udah lumayan mahal ya, tapi dia pakai istilah itu untuk menanyakan kepada kami gitu ya. Lalu kemudian jadi anak saya lebih concern waktu itu mungkin yang konsep di dalam pikirannya kalau jadi hamba Tuhan itu bakal menurunkan standarnya dia gitu ya. Tapi kemudian kami jawab bahwa saya ingat suami saya jawab begini ya, dia bilang kamu pernah lihat itu burung di udara, lalu kemudian bunga di taman,
Tuhan pelihara mereka. Bukankah kita jauh lebih berharga katanya ya. Dari sejak saat itu anak saya udah nggak pernah tanya. Jadi kalau juggling soal antara waktu, kita ambil waktu yang sama dengan anak waktu ke sekolah, kita juga pergi sekolah. Waktu mereka di rumah, kita sudah di rumah. Kita nggak mau ambil kelas malam atau kelas sore karena itu berarti jam anak-anak sudah di rumah. Dan saya juga suami saya juga waktu itu sempat memutuskan untuk berhenti pekerjaan itu waktu dia sadar, maksudnya berhenti bekerja dari kantor ya, tapi dia ambil kerja dari rumah. Waktu itu bukan karena pandemi, tapi lebih karena waktu saya sudah punya anak yang ketiga, kemudian dia rasa waktu itu begitu cepat berlalu, lalu dia akhirnya bilang, "Saya akan kehilangan momen bersama anak-anak saya kalau saya keluar dari rumah dan itu pulang sampai malam," gitu ya. Maka dia putuskan dia kerja dari rumah. Itu sesuatu yang unlikely ya, tapi nggak usah ditiru ya. Cuman maksud saya itu adalah hal-hal yang kita adjust dalam keluarga kita, sehingga bagi dia waktu itu, saya nggak mau kehilangan waktu dengan anak-anak saya. Dan itu ada sih, ada dampaknya buat keluarga kita sehingga anak-anak itu betul-betul, punya banyak waktu. Nah ini yang tadi saya bilang ya, kita katarsis di rumah. Kita kadang-kadang pulang dari kantor, kita keluarkan emosi-emosi kita yang seringkali tuh negatif ke rumah. Kita nggak punya lagi waktu untuk, memberikan, mood yang baik atau atensi kepada apa yang menjadi masalah-masalah dalam rumah tangga kita, baik itu kepada pasangan kita atau kepada anak-anak kita, karena kita udah terlalu capek gitu. Nah, keuntungannya waktu kerja di rumah, dia punya waktu untuk itu dan dia punya kesempatan untuk bisa mendengarkan anak-anak. Bahkan mungkin kalau saya pikir ya, mungkin kalau Bapak Ibu pikir, mungkin mama lebih banyak mendengarkan karena mama belajar psikologi ya, bukan. Jadi kalau saya di rumah tuh lebih banyak mendengarkan tuh suami saya karena entah bagaimana, apa ya, hobi mereka tuh bisa nyambung sekali. Mmm, kesukaan mereka, pikiran mereka tentang gadget itu jauh lebih cocok gitu dan itu membuat mereka jauh lebih banyak ngobrol sama suami ya, sama papanya, kayak gitu. Ele, Thank apalagi you nih thank hobinya? you. Soalnya memang realitanya ini mungkin satu hal tadi yang saya tadi bilang ya, kalau misalnya menjawab seseorang yang bawa anak itu ribet gimana? Kan ini kan antara bawa anak, tapi terus bisa tetap melayani, begitu ya. Ada nggak Iya sedikit ya. loh nggak sedikit loh yang benar-benar stop melayani sejak punya anak. Jadi memang Iya iya. bingung begitu, antara saya tahu saya mestinya melayani, tapi kan repot ya bawa anak, gitu. Saya itu guru sekolah minggu di pusat itu sudah dari zaman belum menikah ya. Jadi masih baru kuliah sampai punya anak 3 sampai akhirnya saya pindah ke Kebonjeruk. Waktu itu saya ingat ya, waktu anak-anak saya, eee, bahkan anak yang ketiga lahir itu kan saya masih ngajar di kelas sekolah minggu. Jadi anak saya taruh di karpet belakang, ada kayak karpet gitu, terus dia di situ masih masih guling-guling gitu kan, masih masih baby soalnya. Terus saya ngajar di depan kelas. Jadi ruangan kelas itu anak saya di belakang, terus di depan. Kadang-kadang kalau dia kebangun gitu, ada mbaknya yang jaga. Kadang-kadang mbaknya nggak ada guru sekolah minggu yang jagain. Jadi saya bawa anak saya waktu itu sambil pelayanan. Terus kadang-kadang waktu tertentu dia capek sekali gitu atau dia lagi sakit, saya suruh minta Mbak bawa dia pulang. Tapi pulang ke rumah saya tetap pelayanan. Tapi lebih banyak anak saya ikut sama saya pelayanan. Eee, bersyukur ya di GRI itu kita tuh tidak ada kayak pemisahan untuk merasa terlalu terganggu dengan anak. Meskipun memang biasanya Pak Tong bilang ibadah mesti tertib, tapi kita punya ruang-ruang kelas di mana baby room yang kita bisa bawa anak kita bisa dengarkan firman Tuhan, atau kita bisa, bawa asisten rumah tangga untuk bantu jagain anak kita sementara kita pelayanan. Atau buat saya keluarga justru mesti harus dilibatkan dalam pelayanan, supaya mereka tahu apa sih papa mama saya keluar rumah itu ngapain sih di gereja, daripada mereka pikir, kebutuhan saya itu sekunder dan gereja itu lebih utama, tapi mereka nggak tahu apa sih yang dikerjakan di situ. Mmm, dan kelebihannya lagi, ini berkat besar sebetulnya, anak-anak
saya nggak pernah lihat mereka tuh harus pelayanan seperti apa, meskipun saya expect mereka juga melayani ya, tapi nggak ada yang pernah saya paksakan. Sampai sekarang anak-anak saya tuh ada yang ikut paduan suara, ada yang bahkan ada saya yang satu itu nomor 2 tuh pendiam sekali. Tiba-tiba by the way dia waktu remaja tuh buat saya tuh waduh, saya pikir ini anak mau jadi apa ini modelnya ya. Tapi kemudian karena dia pendiam, terus habis itu dia tidak menunjukkan antusiasme di gereja sama sekali nggak ada. Kayaknya dia tuh kalau ke gereja kadang-kadang tidur, dengerin firman dan sebagainya. Kan kita juga sungkan ya, ini anak hamba Tuhan tapi tidur di ini. Jadi cuman kadang-kadang kita cuma bilang, aduh nanti jangan begitu ya, kalau bisa dengerin firman Tuhan. Tapi kita nggak pernah tegur keras. Sampai satu hari dia datang sama saya, dia bilang, Mama, boleh enggak saya pelayanan? Apa aja, Mah? Mau jadi usher juga saya mau, dia bilang. Oh, saya pikir, hah? Jadi usher? Usher itu kan tidak butuh kemampuan apapun lah ya, cuman salaman, terima tamu begitu ya. Jadi saya bilang, gak apa-apa Mama, saya mau beli putih hitam, nanti saya mau jadi usher. Wah, dari situ ya saya lihat, aduh Tuhan kok bisa kasih anak saya seperti itu. Walaupun saya nggak pernah expect dia. Akhirnya dia ikut paduan suara, dia ikut pelayanan Aufi dan sebagainya. Tapi start dari yang dia rasa, ya yang paling sederhana aja saya mau mah, gitu katanya ya. Mungkin karena itu, kita nggak usah terlalu banyak bicara, mereka juga bisa imitate apa yang kita kerjakan gitu ya. So, libatkan anak-anak ke dalam pelayanan. Iya, thank you. Mungkin Iya. sedikit saya mengingat gitu ya, kalau misalnya membawa anak-anak ini sambil mungkin bisa memicu para orang tua di sini atau suami istri di sini mungkin terpikir untuk pertanyaan, sambil boleh dituliskan secara pribadi mungkin ke CP atau langsung ke saya juga boleh gitu ya, japri itu, di chat-nya. Saya hanya mau bilang bahwa saat kita nih dari pengalaman sendiri ya, saya lihat saat kita itu berpikir bahwa nggak di kotak-kotak ya, maksudnya saya udah punya anak, artinya saya udah nggak bisa pelayanan. Jadi kita kita nggak lihat di kotak-kotak gitu. Waktu kita, coba untuk menjalankan semaksimalnya kita, itu amazing loh. Saya benar-benar lihat betapa banyaknya Tuhan kirim orang-orang yang mau nolongin saya, jagain anak-anak, supaya saya bisa pelayanan. Itu saya ngalamin sekali. Jadi waktu waktu dulu, anak yang paling kecil saya masih 1 tahun, kita nggak ada mbak, nggak ada nanny dan segala macam, tapi terus harus ada syuting gitu ya buat Reform 21, itu wah itu hebohnya ya, anaknya belum tidur, masih ditaruh di dorongan bayi, terus siapa yang ngurusin anak waktu saya mesti masuk ke dalam ruang perpustakaan STT di situ. Itu ada, Lalu dia yang ngurusin. nah ada pendeta Aludin, dulu masih mahasiswa, nanti bisa ada yang jagain, Vikaris Elsa Pardosi, dorong-dorongin itu, bayinya, dorongin dorongan bayi, bisa nanti ada staf STT Eva, jagain, pokoknya segala macam orang tuh ada yang datang. Dan bahkan ada yang bisa, "Titipin aja anak-anak main di rumah kita, lu pergi," gitu. Jadi, wah titipin, terus pergi, tapi bisa gitu. Cuman, Bisa. kita baru bisa ngelihat pertolongan itu kalau kita mau ngerjain sih. Mm-mm. Maksudnya kita beneran jalanin, baru nanti pertolongan-pertolongan itu ada. And it's amazing gitu ya. Jadi semoga ini bisa sedikit encouraging juga buat suami dan istri yang mungkin berpikir kita gimana bisa gitu ya, nggak ada keluarga yang nolong atau apa. Saya juga nggak nitip loh ke keluarga by the way. Itu bener-bener di keluarga Tuhan di dalam gereja dan pelayanan mereka yang nolong, begitu. Nah, saya ada pertanyaan ya, saya bacain ya buat Ibu Dona. Bagaimana menjelaskan kepada yang pasangan dengan pemahaman, jadi pasangan ini punya pemahaman, biar suami aja yang melayani, istrinya menjaga gawang aja di rumah. Apakah pemikiran ini nih baik kalau seperti itu? Atau Mm. biarlah istri yang melayani, suami sibuk aja bekerja. Bagaimana menurut Ibu Dona pemikiran ini? Ya, katanya ya ini apa salvation itu pribadi loh, dan maturity itu juga pribadi, bukan nebeng maksudnya ya. Jadi kalau suami saya pelayanan nanti aku yang bertumbuh rohaninya, enggak kan?
Itu pribadi loh. Jadi kalau suami pelayanan lalu istri jaga gawang, tergantung juga kalau motivasinya istri adalah nggak mau capek pelayanan, dan itu berarti keluarga sudah menjadi idol. Tapi kalau motivasinya karena memang anak saya lagi sakit, anak saya lagi butuh banyak perhatian, dia lagi mau ujian, dan kita prioritaskan keluarga, dan ya jaga gawang lah istri, gitu ya. Tapi bukan berarti kan ini, ya, nah ini satu ya kuncinya tadi saya lupa sebutkan, sesuatu yang short term. Jadi sifatnya kalau misalnya kita bilang jaga gawang itu short term aja, bukan long term ya. Saya nggak mau pelayanan pokoknya karena long term saya mengabdi pada keluarga. Ya itu sudah menjadi idol kita. Tapi manakala memang waktu tertentu itu, momen itu dalam waktu yang singkat itu anak saya butuh saya, dan bahkan untuk pelayanan ya kita bisa tinggalkan pelayanan demi keluarga kita. Karena kita sedang mengerjakan ya karena sekali lagi keluarga dan pelayanan bukan satu yang harus dipolarize, tapi dua-duanya adalah sesuatu yang harus kita layani. Ya, saya juga nggak setuju kalau misalnya kayak saya dengan suami adalah hamba Tuhan dua-duanya, tapi demi pelayanan kami tinggalkan anak, tinggalkan apa, pergilah waktu yang lama. Saya rasa itu sama sekali nggak bijaksana ya, karena anak pun keluarga kita itu harus dilayani juga. Ya kayak gitu ya mungkin. Jadi artinya dua-duanya harus cari keseimbangan ya. Kalau misalnya kali ini harus ada yang jaga di rumah ya istri, tapi artinya suaminya mungkin next time yang jagain anak atau nemenin pegang anak, istrinya jadi bisa melayani begitu ya. Ya, intinya short term untuk ini saya mengerjakan ini. Begitu kita pilih ini long term ini menjadi apa namanya prioritas saya, semua waktu saya untuk keluarga udah jadi salah. Atau semua prioritas saya hanya untuk pelayanan, dan itu juga bisa jadi salah ya. Pertanyaan kedua ya. Sejak kapan anak-anak harus mulai diperkenalkan dengan pelayanan dan dalam tanda kutip disibukkan dengan pelayanan? Iya, jadi inget ya, maksudnya saya juga tadi makanya dari awal saya bongkar motivasi kita, karena pelayanan itu bukan satu aktivitas tambahan yang membuat kita kelihatan seemingly good ya, maksudnya kelihatan baik, kelihatannya itu rohani dan sudah cukup apa ya, sebagai orang Kristen mesti pelayanan gitu ya. Kalau itu motivasi kita, dan kita pasti melakukan banyak aktivitas rohani yang tidak berguna, yang tidak akan mendatangkan kedewasaan, kematangan rohani bagi diri kita. Karena kita sedang mengerjakan itu demi diri kita, demi our narcissistic life begitu ya. Aku mau mengerjakan itu supaya aku disebut begini, aku merasa begini. Enggak. Itu sebabnya banyak orang Kristen kecewa dalam pelayanan ketika pelayanan yang dikerjakan kelihatannya itu ditolak, kelihatannya itu tidak dihargai, kelihatannya itu tidak mendapatkan reward apa-apa dari orang lain. Kita kecewa, kita mundur. Itu tandanya bahwa kita sedang mengerjakan itu secara narsistik, kita mengejar untuk diri kita. Kapan kita memperkenalkan pelayanan kalau begitu kepada anak-anak kita? Dulu anak-anak saya ajak itu ya, paduan suara choir anak-anak gitu ya. Waktu itu saya juga pikirnya, wah itu sudah satu pelayanan. Tapi saya baru sadar yang namanya pelayanan itu yang tadi, yang seperti Tuhan Yesus bilang, ketika kita menaruh pikiran dan perasaan dan bukan diri kita, tapi pikiran dan perasaan Kristus, maka apapun itu sudah menjadi pelayanan kita. Baik itu keluarga, baik itu bahkan di pekerjaan yang tadi saya bilang ya, teman saya itu dia memilih untuk serupa pikirannya dan sehati dengan Kristus dalam pekerjaannya, dan dia sedang melayani Tuhan dalam pekerjaannya dia. So, kapan kita mempersiapkan anak kita masuk dalam pelayanan? Mungkin saya pikir dari sharing kita di rumah ya, dari kita mulai memperkenalkan, mama itu ada pelayanan ini tadi, orang ini. Kadang-kadang ya anak saya waktu itu satu hari dia pulang dari sekolah, masih SMP, yang anak saya yang paling kecil. Terus saya bilang, Jam kok lama sekali hari ini mama jemput kamu, kok lama sekali ya, mama tunggu di mobil lama. Terus dia jawab apa? Dia jawab, iya tadi mah ada teman saya konseling dia. Hah? Kamu konseling? Apaan konseling ya? Karena anak saya dia bilang
waktu dia bilang konseling, saya bilang, "Kamu konseling apa?" Ya biasalah, Ma. Saya mendengarkan problemnya dia, bagaimana dia papanya tidak mau mengerti dia, apa gitu ya. Terus saya kaget ya, karena ternyata tanpa saya ajarin kepada anak saya itu, dia mengcopy apa yang biasanya saya cerita di meja makan ya, misalnya, oh nanti ada yang konseling, nanti apa. Saya nggak pernah ceritakan rahasianya orang, tapi sesuatu problem yang bisa menjadi pelajaran buat anak-anak, kadang-kadang kita cerita-cerita sedikit gitu ya. Dan dia nangkep itu dan dia kerjakan itu kepada temannya ya. Jadi dan itu sebetulnya membuat saya sedih sekali dalam artian kadang kita pikir anak-anak kita ke sekolah dan itu pulang baik-baik aja ya. Sebetulnya mereka tuh punya banyak problem yang kadang-kadang mereka akhirnya cuma cerita ke temannya. Dan yang menyedihkan itu adalah problemnya itu adalah orang tua yang menjadikan masalah buat anak. Itu kan menyedihkan sekali ya. Artinya kita yang harusnya orang tua itu menampung problem anak-anak. Anak-anak itu cerita bahwa orang tuanya lah yang menjadikan mereka tuh punya banyak masalah. Ya, jadi itu sangat menyedihkan sih. Kita lanjut ke pertanyaan yang ada lagi ya, satu lagi ya. Bagi yang lain silakan kalau mau ada yang mau tanya lagi bisa dituliskan. Pertanyaan ini adalah seperti ini. Kalau dengan keluarga yang single parent Mm-mm. atau ada dalam keadaan yang tidak ideal, jadi bagaimana? Apakah masih harus melayani atau fokus saja melayani keluarga karena keluarganya sudah tidak ideal? Hmm. Enggak sih, saya pikir itu juga bukan alasan ya untuk kita mundur dari pelayanan dan karena keluarga kita itu tidak sempurna. Em, Jangan saudara, jangan pernah lakukan itu ya. Karena sebetulnya di dalam pelayanan kita mendapatkan semua berkat-berkat spiritual yang kita nggak bisa dapatkan di tempat lain. Kita tuh nggak bisa jalan sendirian, kita tuh nggak bisa menjadi lone ranger ya. Kita nggak bisa seperti kalau istilahnya Pak Luni itu nggak bisa seperti Rambo yang senjatanya nggak habis-habis entah dari mana, yang dia punya peluru itu nggak pernah ada supply tapi nggak pernah habis-habis juga. Kita nggak begitu. Kita itu lemah. Kita itu incline heart ya, selalu hati kita tuh selalu condong untuk melakukan sesuatu yang yang tidak berkenan sama Tuhan. Terus kita merasa diri kita kuat tanpa perlu orang lain dan kita bisa membereskan keluarga kita sendiri. Kita salah sekali itu. Pelayanan itu bukan musuh dari keluarga kita. Pelayanan itu bukan sesuatu yang kita invest di luar daripada keluarga kita. Kalau kita berpikir dualisme seperti tadi keluarga dan pelayanan, mungkin kita akan pikir pelayanan itu banyak memakan waktu saya, pikiran saya, dan merugikan keluarga saya. Enggak. Sebaliknya, di dalam pelayanan itulah Tuhan akan menumbuhkan kita menjadi seorang Kristen yang dewasa secara rohani. Katanya tadi kan, menjadi seorang Kristen yang dewasa secara rohani, di mana kita akan exercise semua pikiran dan tenaga kita tanpa mengharapkan instant reward. Dan di situ kita akan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Dan jangan lupa, Yesus yang menginginkan kita serupa dengan Dia itu pasti akan melimpahkan berkat-berkatnya untuk diri kita, khususnya ya, jangan selalu pikir berkat materi, tapi berkat-berkat kematangan rohani, karakter yang dikuatkan. Ingat, buah-buah roh itu adalah kasih, sukacita, kesabaran, damai sejahtera, yang kalau kita dapatkan dari pelayanan kita, itu akan berdampak buat keluarga kita. Mereka akan merasakan bagaimana karakter kita itu bukan lagi karakter yang katarsis, yang hanya sekedar melemparkan semua emosi sukanya, karena ini rumahku. Aku mau rileks di rumah, aku menjadi apa adanya di rumah. Enggak, kita sudah dibentuk oleh Tuhan sedemikian rupa dan kita akan membawa itu juga di dalam keluarga kita. Dan dampaknya anak-anak kita akan tertolong. Masalah-masalah yang tadinya kita pikir aku harus perbaiki dengan cara ini, dengan tools ini, dengan model begini, dengan waktu seperti ini. Sekali lagi ya, yang semua tujuannya baik belum tentu bisa kita kerjakan dengan baik. Kalau kita nggak pernah dirubahkan oleh Tuhan. Kita hanya mendatangkan itu, miserable dalam keluarga kita. Kita akan membuat anak kita jauh lebih manja mungkin. Demi sesuatu yang kita bilang, mama sudah berikan waktu sepenuhnya sama kamu. Jangan-jangan kita tidak sadar bahwa kita sedang menuntut anak kita juga untuk memperhatikan kita. Karena aku sudah berkorban buat keluargaku.
Enggak, mental-mental seperti itu enggak akan bisa membereskan masalah kita kalau kita nggak masuk dalam pembentukan di dalam pelayanan kita di gereja. So, kenapa gereja ya sekali lagi ya? Karena pertama-tama Tuhan Yesus bilang, layani keluargamu dulu. Layani maksudnya orang-orang yang sama-sama sudah ditebus oleh Tuhan, baru nanti kamu layani orang yang di luar sana. Begitu ya. Ya, iya. Saya ada satu hal sih yang saya perhatikan ya, kalau kita bicara tentang pelayanan, sebenarnya kan ada orang membayangkan pelayanan itu harus usher, harus persembahan, harus MC, harus ada sesuatu yang kayaknya besar gitu ya, yang kayaknya pakai putih hitam gitu. Padahal sebenarnya kalau memang kita mau gitu, justru orang-orang yang bisa dibilang panitia atau pengurus-pengurus di gereja tuh sering bilangnya, kita nggak ada orang ini yang bisa melayani. Sebenarnya banyak yang suka bilang begitu. Kita tuh kurang orang gitu. Karena kenapa? Misalnya contoh, hal yang lebih simpel. Kita udah mau Natal nih bulan depan, cepet ya udah mau akhir tahun. Yang mendekorasi gereja dan pasang itu pohon pohon Natal atau dekorasi gereja, itu lagi itu lagi. Jadi sebenarnya kalau misalnya orang-orang ada yang mau ikutan berbagian, itu bisa banget untuk kapan dan anaknya seumur berapa ajak aja bareng-bareng karena nggak perlu pakai putih hitam kok dan santai gitu ya dekorasiin gereja atau dekorasiin dengan dekorasi Natal misalnya. Itu bisa berbagian dan itu adalah pelayanan. Gitu. Saya rasa itu tuh bisa kita lakukan sih tanpa kita harus Ya. kayaknya saya nggak bisa main musik gitu ya, saya nggak bisa bicara di depan banyak sekali dan itulah keluhannya kan kadang-kadang itu lagi, dia lagi gitu karena memang susah untuk mau ada jemaat yang siap komit untuk melayani gitu. Pertanyaan ya, Hmm. atau lagi nih, apabila pasangan tidak memiliki persepsi pelayanan yang sama, nah sehingga ada konflik ketika salah satu pasangan ingin melayani. Satu ingin melayani, yang satu lagi tidak. Bagaimana sebaiknya? Iya, kalau misalnya salah satu pasangan itu, nah biasanya itu enggak tergantung ini ya, jenis kelamin ya. Biasanya ada yang istri yang lebih rajin pelayanan. Itu sebetulnya kalau kerajinan pelayanan itu kita bisa katakan sebetulnya orang yang lebih mature biasanya lebih mau rela untuk melayani ya. Dan saya harap memang ini motivasinya benar-benar baik ya, bukan sesuatu yang yang salah lah motivasinya, bukan, tapi motivasinya benar, kerinduannya ada, memang dia tahu bahwa dia punya talenta di situ, dia mau melayani. Tapi di sisi yang lain, suami atau istri itu membatasi jangan terlalu banyak pergi. Nah, mungkin ya, mungkin dalam hal ini tingkat kematangan kita bisa beda-beda memang, suami maupun istri. Tapi kita bisa jangan juga menimbulkan apa ya, kayak nanti suami atau pasangan kita tuh bisa menjadi benci terhadap pelayanan kita hanya gara-gara kita tuh selalu mengatasnamakan pelayanan. Mungkin ada saatnya memang kita itu memilih akhirnya, oh saya memang harus dibutuhkan tempat ini dan aku pergi. Kalau ini tidak terlalu maka aku di rumah aja. Sambil bilang mestinya bilang sama suami ya atau bilang sama istri bilang, "Mestinya sekarang saya harusnya pelayanan, tapi saya tetap memilih di rumah." Kasih tahu itu supaya dia tahu bahwa kita itu ada sesuatu yang kita memang, prioritaskan, bukan demi pelayanan semata-mata pelayanan gitu. Jadi kayaknya mesti begitu ya. Kita tuh kadang-kadang, kalau sudah ngambek nggak mau bicara kan ya, ngambek aja nggak usah, "Udah saya nggak pergi." Tapi nggak kasih tahu alasan apa. Lah suaminya pikir, "Ya udah menang saya," gitu kan ya, atau istrinya bilang, "Oh iya udah saya menang, karena saya larang dia nggak pergi," gitu ya. Tapi kasih tahu alasannya, "Oh iya saya nggak pergi ya, karena memang hari ini, ada yang bisa gantikan tugas saya, tapi saya tahu karena saya mau hargai kamu," gitu. Kasih tahu alasannya supaya dia tahu besok-besok, oh ini dia bukan semata-mata pelayanan, tapi memang ada prioritas yang dia mau kerjakan. Boleh sih diomongin ya gitu. Oke, thank Ya. you. Ada lagi nggak? Kalau tidak ada, kita bisa mulai masuk ke akhir nih dari acara webinar kita. Ya, ini pada diam-diam semua, artinya semuanya sepakat dan suami istri ini akan mendapatkan keseimbangan dalam
melayani dan keluarga. Thank you ya untuk Ibu Donna nih, Ya. Tapi sharing-sharingnya. jangan bawa-bawa saya nanti ada pertengkaran rumah tangga. Oh, Enggak ya, kita bercanda ya. Harap benar-benar kita bisa saling membangun ya, suami dan istri. ya, thank you, thank you. Nah, jadi untuk bagian dari akhir ini sekali lagi, jika Bapak Ibu sekalian belum dan ingin ada satu persekutuan, ada satu wadah buat suami istri bisa berdiskusi, dan sekali lagi ingat ini tidak tertutup hanya untuk yang di Jakarta begitu ya. Jadi bisa boleh kontak dengan Ibu Dewi. Ibu Dewi, nanti mungkin tolong CP boleh bantuin tulis di chat kali ya nomor teleponnya Ibu Dewi, sekali lagi sebenarnya sih tertulis sih di undangan waktu kita sebar di ini ya untuk informasi webinar. Cuman mungkin boleh bantu untuk tuliskan di chat nomor teleponnya Ibu Dewi, jadi bisa WhatsApp ke beliau. Dan sekali lagi nanti bahasan buku kita yang selanjutnya adalah untuk buku seperti ini. Ini buku parenting. Ya, jadi kita bisa